Halo, Shalom. Manusia diciptakan bukan untuk terburu-buru sepanjang waktu, juga bukan untuk mempunyai kehidupan batin yang terinjak-injak. Oleh karena itu, bermeditasi merupakan kebutuhan setiap orang. Kita semua perlu bermeditasi, berefleksi, menemukan jati diri kita sendiri, karena itulah dinamika seorang manusia. Praktik meditasi ada di hampir semua agama di dunia, bahkan di antara mereka yang tidak punya pandangan hidup religius sekalipun. Di dunia barat yang rakus, banyak dari mereka mencari meditasi, karena meditasi menjadi penghalang yang dibangun untuk melawan stres dan kekosongan hidup yang merajalela di mana-mana. Meditasi artinya seperti berhenti dan mulai menarik nafas dalam kehidupan. Gambarannya seperti orang-orang dewasa muda yang duduk merenung, memilih berada dalam keheningan dengan mata mereka yang setengah tertutup. Namun, bermeditasi dalam konteks Kristiani artinya melangkah lebih jauh dari itu, karena ada dimensi yang tidak boleh dihilangkan, yaitu sebuah pintu besar yang harus dilalui oleh mereka yang telah dibaptis. Pintu itu adalah Yesus Kristus. Bagi orang Kristiani, meditasi masuk melalui satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Orang Kristiani saat bermeditasi tidak mendambakan transparasi diri sepenuhnya atau mencari pusat ego yang terdalam, melainkan perjumpaan dengan seorang pribadi, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hasil dari meditasi biasanya adalah kedamaian batin, penguasaan diri, mendapatkan kejelasan jalan yang harus ditempuh. Namun bagi meditasi Kristiani, ini adalah efek samping, karena yang utama adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus, dibimbing lewat sebuah frasa atau kata-kata dalam kitab suci. Bagi orang Kristiani, bermeditasi artinya mencari makna lewat menempatkan dirinya di hadapan halaman wahyu ilahi yang luas, menerima sabda Allah itu dalam dirinya dan menyatukannya dalam kitab kehidupan. Metode meditasi Kristiani adalah jalan yang harus ditempuh untuk mencapai perjumpaan dengan Yesus Kristus. Bila seorang Kristiani hanya berhenti atau berpusat pada jalan atau metodenya, maka dia akan menjadikan jalan atau metode itu sebagai Tuhan, tetapi tidak pernah menemukan Yesus. Katekismus Gereja Katolik sendiri mengajarkan, meditasi melibatkan pikiran, imajinasi, emosi, dan hasrat manusia. Pengerahan daya ini diperlukan untuk memperdalam keyakinan iman, mendorong pada pertobatan hati, dan memperkuat tekad untuk mengikuti Yesus. Doa Kristiani terutama berusaha untuk merenungkan misteri-misteri Kristus. Setiap sabda dan perbuatan Tuhan bisa menyentuh dan menjadi bagian dalam hidup kita. Setiap halaman Injil mengundang kita untuk bertemu dengan Kristus dan mengalami perjumpaan pribadi dengan sumber keselamatan dan kebahagiaan sejati kita itu. Dalam meditasi Kristiani, Roh Kudus adalah penuntun untuk maju dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus itu. Seseorang tidak dapat berdoa tanpa bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang menghubungkan kita dengan misteri-misteri dalam Injil. Roh Kuduslah yang membimbing kita untuk hadir di sana.
Kita bisa menjadi Bartimius yang buta dan disembuhkan oleh Yesus, atau Lazarus yang dibangkitkan kembali. Roh Kudus menuntun kita untuk menghidupkan kembali misteri-misteri kehidupan Kristus ini, sehingga kita bisa berjumpa dengan Dia. Dan bersama tokoh-tokoh kitab suci ini juga bisa berseru, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Dalam meditasi Kristiani yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita dituntun untuk berdialog dengan Yesus. Dengan cara ini kita kembali menemukan diri kita. Lewat bimbingan Roh Kudus, kita ditarik pada perjumpaan dengan Kristus, sehingga kita menemukan diri kita sendiri. Kita disembuhkan, dibangkitkan, dan dikuatkan oleh rahmat Yesus.